Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Nur Salim, Teknik Mesin Untirta 2019, NPM 333-11952. Saya di praktikum teknik manufaktur ini ada di kelompok 4. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai mesin bubut konvensional. Apa itu mesin bubut? Mesin bubut adalah mesin yang digunakan untuk memahat benda-benda silindris untuk dibentuk menjadi benda-benda dengan bentuk yang disesuaikan dengan permintaan. Benda hasil pengerjaan mesin bubut ini memiliki penampang yang juga berbentuk lingkaran. Mesin bubut yang biasa kita gunakan memiliki 5 bagian utama, yaitu kepala tetap atau headstock, kepala lepas atau tailstock, eretan, landasan, dan penjepit pahat. Kepala tetap sendiri terdiri dari 2 bagian lagi, yaitu cak dan spindle. Cak berfungsi untuk mencekam benda kerja supaya benda kerja itu tidak bergoyang saat dipahat. Sementara spindle berfungsi untuk memutar benda kerja. Selanjutnya adalah kepala lepas atau tailstock yang berfungsi sebagai dudukan. Tailstock ini berfungsi sebagai dudukan dari senter putar dan senter tetap. Yang keduanya sama-sama berfungsi untuk menstabilkan putaran. Selanjutnya ada eretan. Eretan ini berfungsi untuk melakukan gerak pemakanan, baik mendekat atau menjauh. Eretan terbagi menjadi 2, yaitu eretan memanjang dan eretan melintang. Eretan memanjang akan bergerak pada arah sumbu Z, dan eretan melintang akan bergerak pada arah sumbu X. Bagian selanjutnya adalah landasan. Landasan adalah tempat untuk meletakkan bagian-bagian lainnya pada mesin bubut, seperti kepala tetap, kepala lepas, dan eretan. Bagian utama yang terakhir adalah penjepit pahat, yang fungsinya itu untuk menjepit atau memegang pahat. Pahat pada mesin bubut dikelompokkan menjadi 2 golongan, yaitu pahat berdasarkan geometris dan pahat berdasarkan materialnya. Pahat berdasarkan geometris terbagi lagi menjadi beberapa macam, yaitu pahat rata kanan. Pahat rata kanan ini memiliki sudut baji sebesar 80 derajat. Fungsinya adalah untuk melakukan pembubutan rata mendekati cekam atau ke arah sumbu Z negatif. Selanjutnya adalah pahat rata kiri dengan memiliki sudut baji 55 derajat untuk melakukan pembubutan rata juga sama. Namun pahat rata kiri ini arahnya menjauhi cekam atau ke arah sumbu Z positif. Selanjutnya adalah pahat bubut muka. Memiliki sudut baji 55 derajat, fungsi untuk pembubutan rata pada sumbu Z, jadi mendekati atau menjauhi titik center. Selanjutnya adalah pahat bubut ulir. Fungsinya adalah untuk membuat ulir. Ada pahat bubut alur yang juga berfungsi untuk membuat alur. Ada bore center berfungsi untuk membuat lubang center di ujung benda kerja. Selanjutnya ada pahat bubut dalam untuk memperbesar lubang bor. Selanjutnya adalah pahat potong berfungsi untuk memotong benda kerja. Dan yang terakhir adalah pahat kartel berfungsi untuk membuat alur-alur kecil pada benda kerja. Penggolongan pahat selanjutnya yaitu penggolongan pahat berdasarkan materialnya. Yang pertama ada pahat HSS atau high speed steel. Merupakan pahat yang menggunakan material dari paduan baja dengan krom dan tungsten. Selanjutnya adalah pahat HCS, yaitu pahat yang menggunakan material dari campuran antara karbida dan kobalt. Selanjutnya adalah pahat baja, yaitu pahat yang menggunakan karbon baja sebagai materialnya. Selanjutnya ada pahat paduan cor non ferro, yaitu pahat yang menggunakan karbida cemented sebagai materialnya. Kemudian ada pahat keramik yang menggunakan paduan metalik dan non-metalik. Selanjutnya ada pahat kubik boron nitrit yang menggunakan nitrida boron sebagai materialnya. Dan yang terakhir ada pahat intan yang terbuat dari intan. Pahat intan ini memiliki tingkat kekerasan yang paling tinggi. Selanjutnya adalah rumus-rumus yang digunakan selama proses membubut. Pertama ada rumus frekuensi pemakanan.
Rumusnya adalah frekuensi pemakanan sama dengan diameter awal benda kerja dikurangi diameter yang diinginkan dibagi dengan ketebalan pemakanan. Rumus selanjutnya adalah rumus waktu pemesinan. Rumusnya adalah waktu pemesinan sama dengan panjang pemakanan dikali frekuensi pemakanan dibagi dengan kecepatan asutan kali kecepatan mesin. Selanjutnya untuk mengetahui besar sudut tirus yaitu digunakan rumus arcstangen dari diameter awal dikurangi diameter yang diinginkan per 2 kali panjang tirus. Selanjutnya adalah contoh perhitungan untuk benda kerja. Jadi di sini saya ada desain benda kerja seperti ini. Ini penampangnya berupa lingkaran. Mulanya benda ini hanya berbentuk silinder batangan. Jadi untuk membuat benda kerja seperti ini dari silinder batangan itu yang pertama harus kita bubut adalah yang saya beri label nomor 1 ini. Ini menggunakan pembubutan pemakanan rata. Dimasukkan ke rumus. Diameter awalnya adalah 60 kurangi 50 dibagi dengan T itu adalah ketebalan pemakanan, yaitu 0,5 mili. Hasilnya 20. Ini untuk frekuensi pemakanannya. Lalu frekuensi pemakanan dimasukkan ke rumus perhitungan waktu. L adalah panjang permukaan yang harus dimakan, yaitu 105 mm dikali dengan frekuensi pemakanan dibagi 0,09 dikali 440. Hasilnya adalah 53,03 menit. Untuk yang kedua ini juga sama menggunakan rumus seperti di atas. Untuk yang saya beri label nomor 3 ini menggunakan pemakanan alur. Pemakanan alur juga rumusnya sama, namun yang berbeda adalah nilai N-nya di sini yang lebih kecil dari nilai N pada pemakanan rata. Selanjutnya adalah ada pemakanan tirus. Untuk pemakanan tirus kita harus mencari tahu besar sudutnya. Jadi menggunakan rumus tangen A sama dengan arcstangen dari diameter luar kurangi diameter asli kurangi diameter yang diinginkan dibagi dengan 2 kali panjang yang dimakannya itu, yaitu 50 kurangi 30 dibagi 2 dikali 10. Maka menghasilkan angka 1 dan arcstangen dari 1 adalah 45 derajat. Diketahui bahwa sudut tirusnya adalah 45 derajat. Untuk perhitungan waktunya sama seperti rumus-rumus yang sebelumnya. Untuk membuat benda seperti ini, berdasarkan hasil perhitungan saya, untuk pemakanan ke-1 itu memerlukan waktu 53,03 menit. Pemakanan kedua memerlukan 5,05 menit. Pemakanan yang ketiga yaitu pemakanan alur memerlukan waktu 60,60 menit. Pemakanan yang keempat pemakanan alur 2 memerlukan 20,20 menit. Pemakanan tirus yang ini memerlukan waktu 10,10 menit. Untuk pemakanan tirus yang satunya memerlukan waktu 7,57 menit. Namun karena ini sebelumnya tidak sedalam ini, maka harus dilakukan dulu pemakanan rata. Pemakanan rata sedalam 10 mili baru dilakukan pemakanan tirus. Jadi total yang diperlukan adalah 164,12 menit. Sekian video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.